Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nasution, NPM 20009100028. Saya mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu, Rantau Prapat, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan diri saya sebagai pelamar kerja untuk menjadi operator di SMK Bayangkari Rantau Prapat. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nasution. Ibu bisa memanggil saya Khadijah. Saya berasal dari Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya tinggal di perumahan DL Sitorus, Rantau Prapat, tepatnya di Jalan Simpang Mangga Bawah. Usia saya 22 tahun, saya anak ke-6 dari 10 bersaudara. Pertama, saya sekolah di SD Miss Al-Ikhlas Babu Salam. Kemudian saya melanjutkan pendidikan ke SMP Swasta Teladan Ek Batu. Setelah itu, saya melanjutkan pendidikan ke SMK Ki Hajar Dewantara Kota Pinang dan saya mengambil jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Setelah itu, saya melanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Labuhan Batu, Rantau Prapat, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Setelah lulus dari Universitas Labuhan Batu, Rantau Prapat, saya pernah bekerja di kantor Badan Pusat Statistik Rantau Prapat sebagai pengentri data. Namun, saya bekerja di situ hanya 1 bulan karena pekerjaan di situ. Perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja bantuan untuk mengentri data-data masyarakat Rantau Prapat dan seluruhnya. Dan di situ kami bertugas sebagai sensus penduduk untuk mendata data dan memasukkan file-file yang sangat berguna ke komputer. Saya juga pernah bekerja di kantor kepala desa sebagai bendahara. Dan di situ saya bertugas untuk mengatur seluruh keuangan, baik itu pengeluaran dana dan gaji-gaji staf atau karyawan yang ada di kantor kepala desa tersebut. Namun, saya hanya bekerja di situ hanya selama 5 bulan. Dan saya juga pernah bekerja menjadi tata usaha di TK Kartika Ek Batu, Kecamatan Torgamba. Bukan hanya setelah lulus kuliah, ketika masih SMK, saya juga pernah mengikuti praktek kerja lapangan di kantor bupati di bagian Badan Kepegawaian Daerah. Dan di situ saya terkadang bertugas untuk memeriksa absen-absen PNS, memeriksa kehadiran karyawan-karyawan yang bekerja di perpustakaan, di kantor Samsat maupun di kantor-kantor yang ada di sekitar Labuhan Batu Selatan. Adapun tujuan saya melamar pekerjaan menjadi operator di SMK Bayangkari Rantau Prapat ini adalah karena saya ingin meningkatkan kemampuan dalam mengoperasikan komputer. Sebagaimana diketahui bahwasanya pada era sekarang ini, kemampuan dalam mengoperasikan komputer merupakan skill penting atau kemampuan prioritas yang dijadikan salah satu syarat diterimanya seseorang bekerja pada suatu instansi, kantor, hingga perusahaan swasta. Dan kriteria ini tentu saja ada pada setiap operator sekolah yang sudah terbiasa. Dan karena terbiasa, maka akan jadi bisa. Mulai dari aplikasi pengolah kata, aplikasi pengolah angka, hingga kemampuan editing foto. Karena dalam proses pengerjaan beberapa terdapat proses unggah atau upload SK, maupun gambar-gambar yang terkait secara online. Selain itu, saya juga ingin menambah wawasan tentang sistem manajemen sekolah. Dengan menjadi operator sekolah, tentunya akan semakin memahami tapoksi, tugas pokok dan fungsi dari setiap pegawai yang ada di sekolahnya, termasuk pemakaian yang terkait dengan prioritas serta validasi tugas tambahan dari masing-masing PTK. Selain itu, juga semakin memahami yang mana tugas pokok, tugas tambahan. Rekan-rekan operator sekolah juga semakin memahami struktur atau hierarki kepemimpinan dari level atas hingga bawah.
dalam sistem manajemen pendidikan Indonesia. Dan untuk melakukan itu semua, kita membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan. Karena mulai dari proses awal hingga akhir, baik yang bersifat online maupun offline, rata-rata sistem pendataan yang disajikan memiliki fitur baru, yang tentu saja memerlukan proses pembelajaran. Saling share dengan sesama operator sekolah demi hasil pendataan yang berkualitas. Kedisiplinan di sini juga semakin terasa, di mana dalam setiap periode pendataan terdapat batas waktu atau deadline tertentu. Dan akurasi kecepatan. Dan kecepatan penyelesaian pelaksanaan tugas tentu menjadi kunci suksesnya proses input, cek, hingga kirim data. Selain itu, saya juga ingin meningkatkan pemahaman terkait stakeholder pendidikan di Indonesia. Dikarenakan dalam setiap proses pendataan baik pada jenjang pendidikan dasar, Dikdas maupun Dikmen, pendidikan menengah, seringkali operator sekolah harus memiliki inisiatif untuk menggali informasi secara mandiri, mulai dari situs Kemdikbud, Ditjen Dikdas, Ditjen Dikmen, referensi data, PDSP, SDM, PDSP, Verval PD, Verval SV, dan lain sebagainya. Hal ini tentu saja meningkatkan pemahaman operator sekolah terkait stakeholder pendidikan di Indonesia, baik lembaga, badan, maupun institusi apa saja yang berhubungan secara langsung dengan satuan pendidikannya, tentunya melalui akses internet atau online. Selain itu, saya juga ingin memperluas jaringan relasi dan kenalan se-Indonesia. Operator sekolah saat ini dipastikan seringkali saling bertanya dan menjawab dalam beberapa forum atau grup operator sekolah secara online, dikarenakan sehingga komunikasi tentu saja kenal dan lebih dekat akan saling terjalin antara rekan-rekan operator sekolah se-Indonesia. Selain itu, saya juga ingin lebih cepat mengetahui informasi update tentang pendidikan. Dikarenakan seringnya online, otomatis rekan-rekan operator sekolah akan lebih cepat tahu dulu tentang info-info yang terkait dengan pendidikan. Dan saat ini pun telah tersedia beberapa puluhan situs online yang mana adminnya juga bertugas sebagai operator sekolah. Dengan ini, maka rekan-rekan operator sekolah segera menyampaikan ke PTK manapun peserta didik yang terkait dengan informasi tersebut. Sama seperti ketika saya ada di perkuliahan, saya juga membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk media pembelajaran. Contohnya Google Classroom, Zoom, dan Telegram. Dan yang paling penting adalah aplikasi atau situs Siakad, karena di situ kami akan mencetak kartu ujian, baik itu KRS maupun untuk tugas akhir nanti. Demikianlah hasil presentasi diri saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata, baik itu dalam penyampaian maupun penjelasan saya. Dan terima kasih banyak atas waktu yang telah Ibu berikan. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.